Ketika menyebut kerupuk Padang, sebagian dari Anda mungkin membayangkan kerupuk berwarna putih yang dibuat dari kulit sapi dan biasa disantap dengan aneka makanan khas ranah Minang. Namun kerupuk Padang adalah kerupuk yang dibuat dari tepung tapioka dengan warna merah muda. Nah, sore ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner Minang lengkap dengan kerupuk Padang dan ikut merasakan bagaimana sibuknya menjadi seorang produsen kerupuk Padang. Akhirnya kita akan icip-icip dulu si kerupuk Padang. Makanan dari ranah Minang tersohor dengan bumbu yang pekat dan cita rasa rempah-rempah yang begitu kuat. Selain rendang yang sudah dikenal hingga mancanegara, banyak juga loh ragam kuliner dari Padang yang lezat dan jadi favorit. Ada lontong Padang, lotek Padang, hingga soto Padang. Namun dari semua aneka kuliner khas Minang ini, ada satu kesamaan. Nah, ada yang tahu? Ya, semua menggunakan kerupuk berwarna merah muda alias kerupuk Padang. Identik tuh kalau makan lontong Padang itu kalau bukan kerupuk merah kayaknya nggak otentik gitu ya. Kayaknya bukan Padang banget gitu. Kira-kira kenapa ya aneka kuliner yang biasa hadir sebagai menu sarapan ini memakai kerupuk Padang? Ya itu karena kan misalkan Padang kan bumbunya banyak ya, maksudnya bahan-bahannya itu benar-benar medok, jadi cocok buat kerupuk yang agak datar rasanya. Karena kan pemerang kan nggak ada rasa, cuma asin sedikit. Walaupun hanya hadir sebagai kudapan pelengkap, proses pembuatan kerupuk Padang cukup rumit loh. Ini dia ceritanya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi, dan untuk membuat kerupuk Padang yang tadi Anda sudah lihat di layar kaca Anda, proses awalnya itu bukan langsung aduk tepung, nyetak segala macam, bukan. Tapi pertama-tama adalah memanaskan air sebelum kita mengaduk-aduk tepungnya. Dan saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi produsen kerupuk Padang. Ini dulu nih, kita siapin dulu buat air panas. Aduh, asap. Wah, Salah satu wilayah yang tersohor sebagai produsen kerupuk Padang adalah Kampung Kaum Panda, Desa Karadenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini ada puluhan industri rumahan yang membuat aneka kerupuk. Salah satunya kerupuk Padang. Bang, tepung ready bang. Ini air panasnya udah siap? Belum bisa. Tapi kan udah agak-agak berasap begini. Ntar dia harus golak dulu. Ngebubuk maksudnya kayak mendidih. Mendidih belum matang. Kalau nggak mendidih kenapa tuh bang? Nggak jadi dia. Nggak jadi itu gimana tuh maksudnya? Dia nggak mau Sabar ya. Sambil menunggu air mencapai titik didih, kita ayak dahulu tepung yang akan digunakan sebagai bahan utama. Aduh, iya. Tepung tapioka terbuat dari singkong. Nah, tepung ini juga biasa dikenal dengan sebutan tepung kanji. Jangan diganti dengan tepung jenis lain ya. Dalam sehari tempat ini menghabiskan 400 kg tepung tapioka. Nah, ini salah satu alasan kenapa dia harus diayak. Ini ada sisa-sisa nih, tepung-tepung yang keras. Campur dahulu sebagian tepung tapioka dengan air mendidih. Jangan sekaligus ya. Aduh, panas. Nah, aduk pak. Aduk, ya oke. Pakai mana bang? Ini apa itu? Ini pendek. Siap. Adonan awal kerupuk Padang kemudian dicampur dengan pewarna makanan berwarna merah. Dalam proses ini bisa juga ditambahkan garam untuk sedikit menambahkan rasa asin pada kerupuk Padang yang akan dibuat. Jadi pewarna makanan itu tuh nggak bisa langsung dijadiin satu sama adonan utama. Ibarat kata kayak 10-20%-nya itu dicampur dulu dengan si air panas dan pewarna makanan. Baru dicampur lagi dengan yang versi banyak. Karena kalau langsung dicampur begini kagak rata ya bang ya. Setelah pewarna makanan tercampur rata dengan adonan awal, kita lanjut menambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Panas bang, ya Allah bang. Nih, bang ini aja masih keluar asap. Adonan harus diaduk dengan air panas agar tepung tapioka merekat maksimal satu sama lain. Air panas ini juga akan membuat adonan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai. Setelah mencapai tekstur yang diinginkan, adonan masuk ke meja pencetakan. Wah, tapi tidak pakai mesin ya, masih manual semuanya.
Adonan akan dibentuk lonjong untuk memudahkan proses pengukusan dan pengirisan. Terus tekan. Udah jadi. Terus jadi. Awas. Nina bubu. Ya gagal Pak, meleot. Gagal. Ini kalau ditaruh nih, Mas kameramen nih. Kalau ditaruh begini tuh. Nggak bisa. Bang, boleh Bang. Ternyata susah ya. Adonan kerupuk Padang memang tidak terlalu padat agar tetap memiliki rongga dan renyah ketika nanti disantap. Lanjut kita kukus. Ini kurang lebih sudah 4 jam. Bang, matang berapa? Nah, ini kita cek. Ya, seperti inilah kira-kira warnanya udah berubah. Kalau tadi dia sangat cerah warnanya, ini sudah gelap dan penanda dia sudah selesai, sudah matang dalam tanda kutip. Tinggal didiamkan. Adonan yang telah dikukus tidak bisa langsung diiris tipis, namun harus didiamkan setidaknya selama 5 hari. Ya, Tampang. Lari. pasti Anda kena batuk-batuk gara-gara asap ya. Semangat Mas kameramen. Kena uap Bang, baru telat ngomongnya udah kena. Sorot Bang, atas turun air. Udah mulai terbiasa nih. Udah tahu celahnya. Oke. Setelah beberapa hari kadar air dalam kerupuk akan menyusut. Namun jangan didiamkan terlalu lama hingga berminggu-minggu ya. Bisa-bisa adonan berjamur dan tidak bisa dikonsumsi. Sebetulnya selama 4 hari itu tuh nggak yang benar-benar kering maksimal di bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya tuh masih agak sedikit lengket, tapi dia tuh nggak yang lengket kena tangan banget, tapi dalam artian tuh masih merekat satu sama lain, jadi harus diserut, baru dikeringkan agar benar-benar dapat ketika digoreng itu tuh ya langsung mekar. Untuk mendapatkan tekstur kerupuk Padang yang renyah, kita menggunakan alat bantu irisan. Awas, hati-hati, jangan sampai tangan terlalu dekat dengan pisau. Ini buat bantu ngedorong tangan. Cukup ya? Dalamnya masih bertekstur. Lumayan capek ya. Panjang banget perjalanan untuk secuil kerupuk Padang. Bagus Bu. Alhamdulillah. Setelah diiris, kerupuk akan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Bila cuaca tengah terik seperti ini, pengeringan kerupuk hanya memakan waktu 3-4 jam. Tapi di tengah musim penghujan, proses bisa memakan waktu sampai 2 hari. Ini sepanjang hamparan ini kerupuk Padang, dan dia kendalanya itu kalau misalkan turun hujan nggak buru-buru diambil, misalkan kena hujan dulu basah dan nggak kering, dia bisa berubah warna jadi putih, jadi warna makanannya luntur dan harganya pasti akan turun. Jadi kayak kerupuk biasa, bukan kerupuk Padang. Udah Bu, udah aman. Warna kerupuk yang menjadi lebih cerah menjadi penanda bahwa kerupuk sudah kering dan dapat dikemas untuk dikirim ke para pelanggan di sekitar Jabodetabek. Kira-kira bagaimana ya rasa kerupuk Padang yang saya buat hari ini? Akhirnya kita akan icip-icip dulu si kerupuk Padang. Ya rasa kerupuk aja pada umumnya. Tapi yang saya suka, dia tuh tipisnya tuh sangat amat pas untuk digoreng dan jadi dapat crispy-nya. Dan tadi juga karena tambah garam jadi ada sedikit slightly rasa asin. Saat ini kerupuk Padang mentah dibanderol Rp20.000 per kilogram. Namun kalau tengah musim penghujan, harganya naik sedikit ya, karena proses produksi menjadi terhambat, terutama di bagian penjemuran. Kalau musim hujan kita nggak produksi sama sekali. Kalaupun produksi, kadang kita kan nggak bisa diprediksi kalau hujan kapan.
Itu kadang kita udah bikin banyak, stok banyak mau diserut, ternyata hujan, itu berhari-hari nggak bisa diserut, kadang-kadang sampai membusuk nggak bisa diserut gitu. Nggak ada produksi, jadinya nggak nihil hasilnya. Kerupuk Padang memang cocok dipadukan dengan aneka kuliner ranah Minang yang berkuah dan memiliki cita rasa rempah yang kuat. Oke, ini sekarang udah bersih. Waktunya kita akan mencicipi kerupuk Padang. Lengkap sama masakan khas Padangnya. Ini adalah lontong. Ada pakai pakis. Ada juga ada sotonya. Nah, makannya. Jadi nambah kan? Ini jadi kebayang ya, bagaimana pekatnya dan kuatnya bumbu khas dari Padang. Ini berpadu banget sama si kerupuk yang rasanya itu asinnya dikit banget, tapi dia karena ada kayak berongga gitu. Itu tuh kayak ngeresep ke dalam kerupuknya gitu loh. Ayo kali ini ya. Ada rasa kental kuat dari bumbunya. Dimakan sama pakis sama kuah. Kalau nggak pakai kerupuk kan lengkap. Nggak akan lengkap kalau nggak pakai kerupuk. Tidak hanya cocok dengan lontong Padang, kerupuk dengan warna merah muda dan bertekstur renyah ini juga cocok nih dipadukan dengan soto Padang. Atau dengan soto Padang yang kuahnya bening begini tetap masuk karena dia tuh rasanya tuh netral. Walau terkesan sebagai kudapan pelengkap, ada proses panjang sebelum sepotong kerupuk Padang yang renyah tiba di piring saji Anda. Dari Fernando, Dewi Agung Ludiarto, Bogor, Jawa Barat.